Halo semuanya, saya Muhammad Zilwiryadi Fatani dengan NPM 15123.005. Di sini saya akan melakukan presentasi dengan judul Integrasi Sistem. Saya akan memulai dengan pendahuluan, yaitu definisi integrasi sistem. Integrasi sistem adalah proses menggabungkan subsistem yang berbeda untuk berfungsi sebagai satu kesatuan yang koheren. Yang kedua, dalam integrasi sistem, komponen hardware dan software saling terhubung sehingga dapat berinteraksi secara seamless dan berbagi informasi dengan mudah. Tujuannya yaitu menghubungkan berbagai sistem atau aplikasi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keandalan dalam pengolahan data. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis integrasi sistem, yaitu yang pertama integrasi data. Menyatukan data dari berbagai sumber ke dalam format yang seragam sehingga data dapat diakses dan dianalisis secara lebih efektif. Contohnya yaitu integrasi data penjualan dari berbagai cabang perusahaan ke dalam satu basis data yang terpusat. Yang kedua, integrasi aplikasi, yaitu menghubungkan aplikasi yang berbeda agar dapat berkomunikasi dan berbagi informasi secara real time. Contohnya, aplikasi CRM yang terintegrasi dengan sistem ERP untuk memudahkan manajemen pesanan. Yang ketiga, integrasi proses. Itu mengotomatisasi proses bisnis yang berbeda agar dapat beroperasi bersama secara sinkron. Contohnya, yaitu proses produksi dan pengiriman yang terintegrasi untuk mengurangi keterlambatan. Selanjutnya, yaitu keuntungan integrasi sistem. 1. Efisiensi operasional. Itu mengurangi pengulangan kerja manual dan mempercepat alur kerja dengan mengotomatisasi pertukaran data antar sistem. Yang kedua, visibilitas yang lebih baik, yaitu memungkinkan manajer untuk memantau data secara real time dari berbagai sistem dan membuat keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, penghematan biaya, yaitu mengurangi biaya operasional dengan menyederhanakan proses bisnis dan mengurangi kebutuhan untuk aplikasi atau personel yang terpisah. Yang keempat yaitu peningkatan kolaborasi, memungkinkan departemen yang berbeda dengan organisasi untuk bekerja sama dengan lebih baik, meningkatkan kolaborasi antar tim. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang tantangan dalam integrasi sistem. Yang pertama, kompleksitas teknis. Menggabungkan sistem yang berbeda seringkali melibatkan berbagai platform, bahasa pemrograman, dan infrastruktur yang dapat menjadi rumit. Yang kedua, masalah keamanan. Dengan lebih banyak titik akses dan data yang tersebar di berbagai sistem, ada peningkatan risiko keamanan, termasuk pelanggaran data. Yang ketiga, biaya awal yang tinggi. Pengembangan dan implementasi integrasi memerlukan investasi yang signifikan dalam hal perangkat keras, perangkat lunak, serta tenaga kerja. Interoperabilitas. Kesulitan untuk memastikan bahwa semua sistem yang terintegrasi dapat berfungsi dengan baik satu sama lain tanpa konflik. Metode integrasi. Yang pertama, point-to-point integration, yaitu metode integrasi paling dasar di mana setiap sistem dihubungkan langsung satu sama lain. Kelebihannya cepat diterapkan, kekurangan tidak scalable untuk sistem besar, menjadi rumit saat sistem bertambah. Yang kedua, Enterprise System Bus, ESB. Menggunakan arsitektur terpusat yang menghubungkan berbagai aplikasi melalui satu bus yang bertindak sebagai mediator. Kelebihannya yaitu mudah dikelola dan lebih efisien untuk sistem besar. Kekurangannya memerlukan infrastruktur dan biaya lebih tinggi. Middleware. Perangkat lunak yang bertindak sebagai perantara antara aplikasi atau sistem yang berbeda memungkinkan mereka untuk berkomunikasi. Kelebihannya memfasilitasi integrasi aplikasi yang berbeda platform. Kekurangannya menambah lapisan kompleksitas dalam sistem.
Setelah itu saya akan menjelaskan tentang studi kasus integrasi sistem. Studi kasus integrasi sistem rumah sakit. Rumah sakit modern sering menggunakan berbagai sistem seperti sistem manajemen pasien, sistem billing, dan sistem pengelolaan inventaris. Melalui integrasi sistem, rumah sakit dapat menghubungkan data pasien dan proses pendaftaran hingga perawatan, meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Tantangannya, menyatukan berbagai sistem yang mungkin dikembangkan oleh vendor yang berbeda dengan format data yang tidak kompatibel. Solusinya yaitu dengan penggunaan middleware untuk menghubungkan berbagai sistem serta menggunakan ISB untuk integrasi yang lebih terpusat. Alur integrasi sistem, analisis kebutuhan, identifikasi kebutuhan bisnis dan sistem yang perlu diintegrasi. Tentukan tujuan akhir dan integrasi, misalnya meningkatkan efisiensi atau memperbaiki aliran informasi. Selanjutnya, pemilihan teknologi. Pilih metode integrasi yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnis, point-to-point ISB middleware. Kemudian, pertimbangkan kompatibilitas teknologi yang ada dan anggaran yang tersedia. Kemudian pengembangan dan implementasi, buat perencanaan proyek yang jelas, dan mulai pengembangan, pengujian, serta implementasi integrasi sistem. Sediakan dokumentasi yang lengkap selama proses ini. Kemudian pengujian dan pemeliharaan. Lakukan pengujian menyeluruh untuk memastikan bahwa semua sistem terintegrasi dengan baik tanpa error. Kemudian pastikan ada pemeliharaan berkala dan pembaruan sistem jika diperlukan. Kesimpulannya yaitu integrasi sistem adalah langkah penting untuk menyederhanakan dan meningkatkan efisiensi operasional di berbagai organisasi. Dengan menggabungkan sistem yang berbeda, organisasi dapat memperoleh visibilitas yang lebih baik dan membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan data yang terintegrasi. Namun, integrasi tidak tanpa tantangan, seperti biaya awal yang tinggi dan risiko keamanan. Oleh karena itu, penting untuk merencanakan secara matang dan memilih metode yang tepat. Implementasi integrasi sistem yang sukses membutuhkan kolaborasi antar tim, teknis, dan bisnis, serta dukungan dari manajemen untuk memastikan bahwa sistem dapat berjalan secara efektif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.